memang si lawan Jepang ini sudah tidak menentukan lagi ya untuk kita masuk ke putaran keempat. Tapi bagaimana memanfaatkannya untuk mematangkan skuad Garuda ini menuju putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Kita langsung aja bahas bersama dengan pengamat sepak bola ada Mas Gita Suwondo. Hai, selamat malam Mas Gita. Dan juga hadir, siapa tamu kita berikutnya? Ini ada Mas Muhammad Manar Hidayat. Juara Piala Dunia Football Manager ya, 2024. 2024 tahun kemarin ya. Oh. Piala Dunia. Ada Piala Dunianya? Ada, ya game simulasi sepak bola gitu. Di Football Manager, bawahnya Football Supervisor. Beda. Enggak, head coach dulu, head coach. Head coach. Gitu. Ya. Nah kita ke Mas Gita dulu. Ya. Kalau lihat dari komposisinya timnas, kata Coach Patrick kan nggak akan diubah. Sejauh ini memang paling ideal yang skuad terakhir ini saat lawan Tiongkok. Paling ideal sih kemarin ya. Dia berani memainkan pemain-pemain Liga 1 yang memang jadi kunci permainan klub-klubnya pada saat Liga 1 berjalan sepanjang musim. Yakob, terus kalau kita lihat kemarin Egy dia mainin, Ricky Kambuaya sudah dimainkan lawan Bahrain, sekarang kemarin dimainkan juga. Tapi saya nggak terlalu percaya kalau dia nggak akan rotasi. Artinya ini kan pertandingan harus dibilang tidak menentukan dua-duanya, baik Jepang maupun Indonesia. Kan selama ini Coach Patrick selalu bilang bahwa dia akan berusaha mendapatkan poin demi poin. Kalau perlu dengan bermain buruk, tapi kalau bisa dia bermain total football. Nah kalau mau nyoba total football ya sekarang ini udah nggak pengaruh lagi juga kok. Kita bisa attack setidaknya. Kemudian saya juga nggak percaya bahwa 3 pemain belakang itu akan tetap dimainkan. Artinya kan selama ini kita clean sheet di GBK kalau ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada Jay Itzes main sejak pertama. Tapi kan ada Miss Hilgers yang secara kualitas yang terbaik, yang bisa dianggap yang pemain termahal kita. Pemain yang terbaik, yang dianggap terbaik. Nah, siapa tahu Miss Hilgers yang akan dimainkan. Walaupun selama ini, selama Miss Hilgers main belum pernah mendapatkan poin kemenangan. Gitu. Jadi kalau ya rotasi sih keniscayaan ya, tergantung Coach Patrick. Ya. Nah tapi kita mau lihat lah sekarang simulasinya kalau dari Football Manager. Itu kira-kira untuk melawan Jepang, simulasi yang pas itu yang seperti apa? Mas Budi udah bikin juga kan ya? Ya. Kita lihat. Ini ya, saya udah bikin formasi 3-4-3 sama kayak kemarin melawan China dan Bahrain karena itu kan udah mantep banget. Nah, udah klop itu bisa kelihatan tuh. Kita lihat nih. Nah, ini pertandingan kemarin melawan. Ini pertandingan kemarin. Melawan China ya. 3 di depan ada Ole Romeni, Kambuaya sama Egy Fikri. Ya. Gitu. Kalau pertandingan yang melawan Jepang sudah dibuat juga? Sudah dibuat juga. Berapa kalau dari ini? Hasilnya udah ada? Belum. Belum. Pemainnya sih masih 11 sih. Oh, pemain masih 11. Kalau kelebihan satu, nggak ada kembaliannya soalnya. Iya. Ini Indonesia Tiongkok kayak ini yang kemarin ya. Ya sama seperti kayak Bung Gita. Mungkin pemain-pemain yang lain kayak Miss Hilgers terus Dean James bisa dimasukin buat rotasi kayak gitu sih. Terus Marcelino juga sama Kevin Dix bisa dimainin dari awal karena kita tahu Jepang juga kan mungkin akan memakai pemain lapis keduanya gitu ya. Ya. Sebenarnya Bung Gita, kalau pertandingan yang kemarin, apakah memang karena timnas kita punya meningkat kualitas permainannya atau memang Cinanya aja yang lagi buruk? Saya sih nggak bilang Cinanya buruk ya. Artinya kalau waktu kita away ke China, sebenarnya kita menguasai jalannya pertandingan. Betul. Kita menekan mereka, ball position kita di atas sampai 60% waktu itu. Tapi kita kalah. Kemarin justru kebalikannya, yang ambil inisiatif pertama justru China. Artinya mereka menekan terus tapi tanpa shot on target. Artinya lini belakang kita disiplin, itu yang paling utama. Dan selama ini kan kalau kita dapat poin, kita 5 kali sudah main di GBK. 3 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Kalahnya itu hanya lawan Jepang. Dari sisa 4 ini 3 menang, 1 imbang, ini kita nggak kemasukan sama sekali. Artinya kalau kita disiplin di belakang, oke pasti. Jadi kemarin sih kombinasi, kita main disiplin di belakang. Nggak terlalu luar biasa sebenarnya mainnya ya, tapi efektif dan China juga dibilang mereka berani ya tampil menyerang karena mereka butuh poin dan itu bisa kita redam mereka. Ya tapi walaupun Jepang lapis kedua ya, tapi kayak Shinkansen kan. Larinya cepat ya. Cepet banget. Kita cuma punya WUS 1. Banyak banget ke berbagai kota. Tapi usia 25 menit loh, mereka bisa ada yang 45 menit. Iya, ada yang 3 jam malah ya. Coba kalau kita nonton kemarin tuh ya, waktu lawan Tiongkok, saya tuh deg-degan waktu babak kedua loh. Iya, karena mereka neken ya. Iya, satu neken. Kedua tuh kelihatan banget fisik kita tuh udah mulai capek. Betul, Apalagi waktu itu Tiongkok
Tiongkok kan udah banyak pergantian pemain, udah lebih seger. Yes. Kitanya menurun. Sementara Jepang ini kan ya tadi sat. Ya, kalau ngelihat mereka lawan Australia walaupun mereka kalah, mereka kan ada 5 shot on target mereka. Ya. Terus kalau dilihat mereka neken Australia. Di kandang Australia aja mereka neken Australia terus-terusan, tapi Australia bisa nyolong gol di menit-menit akhir. Jadi besok tuh saya nggak yakin bahwa Jepang akan ya mereka pasti akan sama dengan waktu lawan Australia karena ini pemain-pemain muda ingin membuktikan bahwa gue berhak juga kok lo main tahun depan nanti dipanggil gitu. Iya. Ya, jadi ya mau nggak mau kemarin kan mereka baru masukin pemain-pemain utamanya menit 64 tapi nggak bisa apa-apa juga. Waktu lawan Arab Saudi juga nggak bisa apa-apa. Mereka jadi sudah 2 pertandingan terakhir setelah mereka lolos mereka nggak cetak gol sama sekali. Nah ini yang harus kita manfaatin. Artinya ya kalau mau lebih menyerang oke karena uji coba ya. Karena pasti Patrick Kluivert ingin uji coba juga gimana timnya untuk menyerang. Tapi disiplin pertahanan juga harus dipertahankan. Untuk hebat lah kalau kita bisa nahan Jepang di kandang sendiri. Kan belum pernah gitu. Ya betul. Kalau Mas Budi itu punya football manajernya nggak cuma yang Indonesia Tiongkok aja ya? Tapi udah bikin juga deh kayaknya. Indonesia Jepang. Iya. Cuma sekarang udah dibuat bisa ditampilkan mungkin ya? Indonesia melawan Jepang nih, skuadnya. Ya, skuadnya. Boleh. Coba. Bisa ditampilkan di WA masing-masing. Bisa. Gak bisa dilihat sama yang di rumah dong, Cing. Ya. Tapi nggak ada skornya tadi. Cing nunggunya berapa nih bocoran skornya? Masih kosong-kosong sekarang ya. Masih kosong-kosong sekarang. Nah. Soalnya kita lihat formasinya kira-kira gimana kalau dari kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama, cuman ada tadi tambahan. Kiper masih Emil? Emil kiper mungkin Paes ya gantian ya. Soalnya kan jauh-jauh dari Amerika masih dimainin. Ya udah. Takut ngambek. Iya, jauh-jauh dari Dallas Ya, gitu. Gantian, bayarnya sama soalnya. Iya. Ini pertimbangannya apa kalau permainannya Jepang sama Tiongkok kan beda? Mungkin seperti kata Bung Gita tadi, mungkin lawan Jepang ini karena Jepang mainnya lapis 2, terus kan pertandingan juga sudah tidak menentukan lagi, jadi menurut saya sih Indonesia harus main agak nyerang, jadi terus mainin pemain-pemain yang baru kayak Dan James, terus Hilgers, kayak yang lain kayak gitu. Beckham ada di start? Beckham menurut saya ada di start, main babak 2 lagi menurut saya, jadi dia bisa jadi pembeda di babak 2 kayak gitu. Oke, melapis ya, jadi buat menjaga tempo permainan juga di babak kedua. 16 menit Beckham bermain tapi permainan cukup bagus ya. Kerasa banget ya. Ada satu gerakannya yang ada end passingnya dia kalau dimanfaatkan oleh Dix jadi gol. Betul, iya. Tapi balik-balik lagi, ya itu tadi kita bagus main, efektif main, penyelesaian kita masih ya beberapa nggak. Jadi ada 3 peluang, hanya 1 jadi gol, penalti, yang 2 nggak jadi gol. Nah lawan Jepang ya kita punya setengah peluang harus jadi gol. Termasuk gitu juga kemarin tuh umpan-umpan dari lini tengah ke depan itu nggak seproduktif biasanya, iya nggak sih Bung Gita? 1-2 oke, tapi masuk kotak penalti memang kita jarang. Terus kita kan coba tendangan dari luar kotak penalti. Ricky Kambuaya 1 kali, Ole Rummenigge 1 kali, tapi tendangannya ada yang 1 menyamping, 1 juga terlalu lemah dibaca penjaga gawang. Jadi memang secara efektivitas menuntaskan peluang masih belum kita, tapi efektif menghadapi China, terutama di belakang ya. Kita benar-benar mematikan striker mereka sampai nggak bisa apa-apa. Jadi. Kalau dari Mas Budi, gimana? Analisa timnas melawan Jepang ini? Ya, menurut saya Patrick Kluivert harus lebih berani karena ini pertandingan memang sudah tidak menentukan, tapi kan perlu dicoba gitu untuk main attacking lagi. Karena kan Jepang juga sudah tidak ada yang dicari gitu. Jadi ya harus lebih berani, harus lebih menguasai pegang bola kayak gitu. Iya, kalau Jepang sih mungkin dia pengen mengistirahatkan tim utamanya. Kalau kita justru ingin mencari form terbaik lagi untuk tim kita gitu. Iya. Cuma kan pasti Jepang walaupun nggak menentukan buat mereka, nggak mau juga turun ranking FIFA cuma-cuma gara-gara kalah sama kita misalnya gitu. Kita kan juga harus mempertahankan ranking FIFA kita ya. Kemenangan kemarin kan bikin kita masuk ke 117. Kalau kita kalah besok kita akan ke 119. Akan turun sedikit. Tapi kalau kita draw kita akan ada di 114, kalau kita menang ada di 111. Rasa-rasanya kalau kita bisa menahan imbang draw kan kita makin mendekati target masuk ke
ranking 100 kita. Ya. Itu saya pikir yang akan dipertahankan oleh Patrick Kluivert. Ya, tapi sebenarnya kalau dari segi kualitas, lapis 1 Jepang sama lapis kedua Jepang tuh seberapa jauh sih Bung Gita? Secara pengalaman pasti lapis satunya kan main di Eropa ya. 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 Kemarin juga agak kaget, mereka 0-0 nggak bisa cetak gol, tapi Wataru Endo bahkan nggak dimainin sama sekali. Iya, iya. Mungkin Wataru Endo mikir bahwa gue mau ke Australia liburan aja kali ya. Jalan-jalan lah ya. Takefusu Kubo juga baru dimainkan ke menit ke-64 ya. Ya. Ya, itu tadi besok juga pasti akan sama bahwa mereka akan pakai pemain cadangan karena Ya. waktu mereka sudah lolos lawan Bahrain di Maret, Ya. kan waktu lawan Arab Saudi itu kelihatan pemain-pemain Eropanya pikirannya seperti mainnya balik-balik ke Eropa aja. Ya, Itu ya, yang ya. bikin pelatihnya ya udah pakai pemain di lokal aja yang pasti ingin membuktikan bahwa mereka lebih bagus. Tapi untuk penggantinya Sukubo sama Endo tuh ada nggak sih di lapis 2-nya Jepang kalau dari performa kemarin lawan Australia? Nggak kelihatan dalam penyelesaian juga. Jadi kemarin itu mereka punya peluang sama dengan kita, mereka nggak bisa nyelesain dan terus dihukum oleh Australia. Jadi ya harapannya sama ya bahwa mereka nggak bisa menyelesaikan hari Selasa nanti dan kita bisa dapatkan poin dari mereka. Nggak mimpi buat menang, tapi udah lama kita kan nggak draw lawan Jepang sekalipun. Nah itu. Iya. Ya. Ini walaupun kualifikasi round 3 belum selesai, tapi kayaknya kita udah tahu siapa yang bakal jadi lawan-lawan kita di Ya. apa namanya putaran keempat. Gimana peluang kita? Yang pasti Qatar ya, karena kan Qatar ya? Qatar dan Arab Saudi akan jadi tuan rumah. Ya. Iya. Dan kita nggak mungkin masuk ke grupnya Arab Saudi karena kita sudah satu grup dengan mereka. Oke, berarti otomatis kita Qatar. Qatar. Tinggal satu lagi nih. Betul, Gak Qatar. ada deg-degan tuh kalau Qatar inget yang waktu dulu. Dan kalau ngelihat rankingnya kan yang ada di pot 2, kan pot 1 tuh isinya Qatar dan Arab Saudi. Ya. Pot 2 itu isinya akan Uni Emirat Arab dan Irak. Ya. Pot 3 itu Indonesia dan Oman, Oman. atau Palestina. Atau Kalau Palestina, Palestina bisa mengalahkan Oman. Ya. Jadi saya pikir pilihannya adalah Qatar sudah pasti. Terus satu lagi adalah Irak dan Uni Emirat Arab. Kalau boleh milih sih Uni Emirat Arab ya. Ya. Kenapa? Karena secara mental kan kita 3 kali kalah dari Irak selama ini. Di Piala Asia 1 kali, di kualifikasi Piala Dunia 2 kali. Itu aja. Tapi kan sekarang kekuatannya udah berubah. Kita punya Ola Romani, kita udah punya Tom Hai, kita udah Ya. punya Jay Izzez. Walaupun Hai dan Izzez merasakan kekalahan dari Irak. Tapi kita belum ada Martin Paes, belum ada Audero waktu itu. Palestina lawan Oman masih 50-50 peluangnya. Itu buat kita, buat timnas kita yang paling bagus itu kira-kira mana? Lebih enak melawan mana nih, Palestina atau Oman gitu. Jadi kita bisa berdoa lah gitu. Ya, kita pernah ketemu Palestina beberapa kali ya. Ya. Terus di kandang kita juga dan kita juga sempat nahan imbang dulu. Terus tapi kan waktu itu kan kita belum kedatangan pemain-pemain baru kayak Ole Romi dan lain-lain ya. Ya. Terus kalau misalkan kita ada pertemuan lagi lawan mereka mungkin kita bisa menang ya. Soalnya kan kita banyak pemain baru juga. Ya. Kalau Oman ada histori kita pernah ketemu. Kalau Oman sih kayaknya Di H Group udah pernah. Kita pernah salah satu pertandingan yang paling seru di GBK waktu itu kita ketinggalan 6-1 terus mengejar jadi 6-5, kita tetap kalah 5-6. Ini beberapa pemainnya udah masuk tim nasional Oman juga. Oke. Jadi ya memang sebenarnya siapapun lawannya yang bikin deg-degan sebenarnya kalau saya nih Bung Gita faktor non teknis nih kalau lawan nanti kita di Timur Tengah, kita udah punya cerita sama Qatar, udah punya cerita sama Bahrain waktu itu. Mainnya di sana pula Mainnya ya, di sana sana pula, pula, ya. udah ditentukan. Gimana sih Bung Gita yang harus disiapkan strateginya, mental lah terutama. Yang pasti kita tetap harus main seperti dalam 2 pertandingan. Kan Kluivert udah pegang 3 pertandingan. Ya. Haruslah dianggap sebagai kegagalan. Dia berani banget main lawan Australia menyerang. Ya kita harus main kayak waktu lawan Bahrain, kayak kemarin waktu lawan China. Anteng di belakang, terus nyolong pada saat yang menentukan. Jadi kuncinya seperti itu. Itu pun masih dihantui bahwa ada tanda kutip kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh negara-negara Jazirah Arab itu yang satu lagi. Besok lawan Jepang yang harus hati-hati adalah beberapa pemain yang sudah kena kartu kuning kan. Bisa saja akumulasi kartu kuning. Ivar Jenner kan nggak bisa main besok karena kena kartu kuning. Tapi ada Jay Izzez yang belum kena kartu kuning kedua. Sangat kalau sampai dia kena kartu kuning lawan Jepang ya nanti pertandingan pertama di tanggal 8 Oktober dia nggak bisa main. Itu yang deg-degan. Ya riskan ya kalau diturunkan, tapi kalau nggak diturunkan juga takut kita kewalahan. Ya. Terus kan mungkin undiannya yang tidak terlalu menguntungkan adalah karena kita ada di pot 3 nanti undian round 4 ini. Karena berdasarkan peringkat. Pot 3 itu akan main 2 pertandingan berturut-turut. Tanggal 8 Oktober lawan pot 1, tanggal 14 Oktober lawan pot 2. Nah itu tadi
Jadi dalam 2 pertandingan berturut-turut kita sudah tahu nasib kita lolos atau kita Enggak. masuk round 5 Iya. atau enggak sama sekali. Ya. Tapi kan kalau round 5 lebih berat lagi. Sangat berat Sangat lagi. berat. Ya, karena Ras kuning nggak semua, langsung. iya. Ras kuning semua dan kita akan ketemu dengan zona-zona lain ya, zona Afrika, zona Amerika Latin itu yang mungkin lebih berat. Ya. Ya bagus-bagusnya sih lolos kemarin ya, tapi kan udah enggak. Sekarang round 4 harus dicoba, siapa tahu bisa. Nah kalau Mas Budi lihat gimana sih caranya pemain kita jaga mental? Kan lawan Jepang, nanti masih round 4. Ya. Juga nanti kalaupun harus misalnya terpaksa ke round 5 itu kan juga berat. Itu gimana? Menurut saya sih jangan dulu kebanyakan main medsos kayak gitu. Fokus dulu training, latihan kayak gitu. Fokus dulu. Main football manager ya. Ya kalau main nggak apa-apa. Kalau main gamenya nggak apa-apa, soalnya kan nggak bercampur sama netizen kita. Takutnya nggak konsen gitu ya. Jadi fokus dulu pada pertandingan selanjutnya kayak gitu. Fokus dulu latihan, terus ya memikirkan strategi kayak gitulah. Kalau football manager ini mainnya memang banyak pertimbangannya, banyak ukuran-ukurannya yang bisa. Iya, betul sih. Kalau di game Football Manager ini bukan soal taktik doang ya, kayak manajemen, scouting, staff juga itu diurus di Oh, game staff ini. juga. Staff training bahkan scouting kayak gitu diurus semua sih. Udah Candy Crush aja saya nih. Tapi gampang, Masih kalau ada udah nggak sih mikir. Candy Crush? Ada kayaknya. Jadi mereka tuh kayak sebuah tim sepak bola, Ya. ada pengurusnya tapi hanya dilakukan oleh 2 orang. Iya. Oh, Manajer oke. namanya. Manajer Jadi namanya, simulasi. Kalau coach ya berarti taktik doang kan. Iya, berarti nggak ada supervisornya. Ada pertandingannya juga? Ada kemarin kan Piala Dunia itu. Enggak, masuk pakai ini, pakai Oh, iya. pakai jas juga Iya gitu? pakai jas juga. Oh keren. Ya makanya itu kan diuji ya kecakapannya. Terakhir Bung Gita, so apa yang harus kita siapkan secara mental? Misalnya kemarin waktu titik penalti itu Oli Romani dijaga sama Itzes Ya. sama Ya. Egy. Ya. Ya buat menjaga jangan sampai ada intervensi dari pemain Tiongkok. Itu kan oke lah ya secara mental. Tapi apa yang harus lebih disiapkan lagi? Lebih disiapkan lagi adalah menuntaskan semua peluang kita jadi gol. Ini kan kita kalau ngelihat dalam 9 pertandingan yang sudah kita lakukan kita banyak loh buang peluang. Artinya di away itu kita bikin 5 gol tapi kita kemasukan 10 gol. ya. Kemudian kita ada lawan China lah contohnya waktu kita tandang ke mereka. Kita punya 5 peluang kita hanya 1 gol. Lawan Australia ada penalti yang kita gagal juga. Ya. Praktis hanya lawan Jepang kita nggak punya peluang. Itu pun ada 1 peluang ya di menit-menit awal yang kita nggak bisa manfaatin. Lawan tim-tim Arab Saudi, terutama di kandang mereka ya kita harus menuntaskan semua peluang jadi gol. Ya. Kalau Iya. nggak ya akan berantakan jadinya kita. Biar finishing touch-nya cakep. Ya, Nah, betul. Terima kasih Bung Gita Suwondo. Terima kasih Sama-sama, juga Mas Risa. Budi sudah Terima kasih Bung hadir. Gita, Mas Budi. Kalau Cik Abdil nggak terima kasih nanti dulu, masih Masih panjang, nyambung. masih nyambung. Iya. Nah berikutnya kita akan ada informasi libur panjang akhir pekan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta yang dipadati ribuan wisatawan. Simak informasinya langsung dari Malioboro, usai jeda jangan kemana-mana ya.